Tidak ada bukti hukum sejauh ini yang mereka bisa munculkan sebagai sebuah tindakan yang memang TSM. Yang ada kan opini, perspektif mereka. Pak Jokowi 2 periode menjadi presiden dan merasakan bagaimana diintervensi secara paksa. Oke. Artinya itu akan menjadi sebuah kejiwaan bagi Pak Jokowi bahwa dia tidak akan melakukan intervensi. Tidak akan melakukan hal itu. Sekarang muncul rumor politik perpecahan Prabowo dan Jokowi pasca pemilu. Ada informasi yang bisa kita dapatkan nggak, Bang, dari teman-teman, terutama teman-teman relawan yang mengetahui betul hubungan kedua tokoh ini? Bicara soal langkah-langkah Pak Prabowo saat ini dan ke depan kemungkinan kan akan merangkul sebanyak mungkin, termasuk lawan politiknya. Apakah teman-teman juga melihat, wah ada sedikit resiko di sini terhadap demokrasi kita kalau semua akan bergabung ke dalam pemerintahan? Kawan Akurat, kita berjumpa lagi dalam program Akurat Talk. Kena tuh barang. Sampai hari ini kelompok Eksponen 98 selalu menjadi faktor politik yang signifikan di setiap momen pergantian kekuasaan. Kemampuan jaringan dan pengorganisasian yang dimiliki aktivis-aktivis 98 berkelindan dengan kepentingan partai politik dan para kandidat Pilpres. Dan terbukti, kemenangan telak Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 pun tidak lepas dari peran sentral relawan-relawan Eksponen 98 yang bergerilya di akar rumput untuk menggarap dukungan. Bagaimana sebetulnya arah politik Angkatan 98 pendukung Prabowo Gibran pasca Pilpres 2024? Dan tentu tidak boleh ada kerja politik yang sia-sia. Jadi apa harapan Eksponen 98 pendukung Prabowo Gibran setelah kemenangan itu benar-benar sah dan formasi pemerintahan baru dalam proses penyusunan? Untuk mendalaminya, Akurat Talk mewawancarai salah seorang tokoh penting dalam pergerakan mahasiswa 98 yang juga adalah Sekjen DPP Persaudaraan 98, Eli Salomo. Bang Eli, selamat siang Bang Eli, terima kasih sudah mau menerima kami di kantor di Persaudaraan 98, Bang. Selamat siang. Ya. Bang Eli Salomo, ada beberapa pertanyaan yang mau kami elaborasi ya Bang ya. Mau ke Bang Eli Salomo, tentu saja ini berkaitan dengan situasi pasca Pilpres dan perspektif teman-teman relawan 98 yang punya peran sentral dalam pemenangan Prabowo Gibran kemarin. Setelah kemenangan telak dalam rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2024 oleh KPU, bagaimana, mungkin Bang Eli bisa menjelaskan, bagaimana komunikasi antara Prabowo Gibran dengan barisan relawan pendukungnya yang ada di luar parpol, terutama para relawan Eksponen 98, Persaudaraan 98? Kalau dibilang peran sentral, ya kita banyak berbuat untuk proses pemenangan Prabowo Gibran karena kita menganggap ada irisan cita-cita, kepentingan yang ingin kita menangkan bersama melalui Prabowo Gibran. Kalau berhubungan dengan komunikasi pasca pemenangan, ya kita cukup baik. Apakah itu komunikasi langsung ataupun komunikasi tidak langsung dengan Pak Prabowo dan Gibran. Dengan keseluruhan relawan, tanggal 25 Maret kemarin kita baru TKN, baru melakukan kegiatan buka bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran. Dan di situ silaturahminya sangat akrab, sangat hangat. Dan di situ Pak Prabowo menyampaikan beberapa pesan penting kepada kita semua tim kampanye nasional, tim pemenangan Prabowo Gibran, bahwa Pak Prabowo ingin tim ini tidak bubar. Tim ini bertransformasi menjadi tim yang akan bersama-sama dengan Pak Prabowo mewujudkan program-program yang sudah kita kampanyekan bersama kepada rakyat selama proses masa kampanye kemarin. Pak Prabowo menginginkan TKN berubah nama, bertransformasi menjadi Gerakan Solidaritas Nasional yang tetap dipimpin oleh Pak Rosan dan Dewan Pembinanya langsung dipimpin oleh Pak Prabowo.
Jadi ini menjadi pesan penting bahwa kepada kita semua, termasuk kepada relawan, bahwa Pak Prabowo bersedia untuk bersama-sama dengan kita, melibatkan kita dalam proses pewujudan program yang sudah dikampanyekan. Terkhusus soal Persaudaraan 98, kita belum bertemu lagi dengan Pak Prabowo, tapi kita sudah diajak komunikasi dengan tim-tim yang ada di sekitaran Pak Prabowo untuk urung rembuk terhadap proses program dan hal-hal yang dipersiapkan menuju proses pemerintahan baru Prabowo Gibran. Jadi ada pelibatan pastinya nanti ke depan oleh Pak Prabowo dan Gibran terhadap relawan-relawan, terutama relawan 98 ya Bang. Pelibatan dalam mewujudkan program-program strategis nasionalnya gitu. Pasti, karena sudah dinyatakan secara langsung oleh Pak Prabowo, dia menginginkan kita bertransformasi menjadi sebuah gerakan solidaritas. Seperti apa konkretnya, lini-lini apa yang kita bisa mewujudkan proses partisipasinya, mungkin akan mulai dibicarakan selanjutnya dengan tim, termasuk dengan tim Gerakan Solidaritas Nasional ini, maupun dengan Pak Prabowo Gibran. Karena 5 tahun ini terlalu kecil tim ini, tim TKN maupun relawan-relawan ini untuk bisa mewujudkan sebuah program besar bila kita tidak melakukan kolaborasi dengan baik, tidak melakukan kerjasama dengan baik, baik sesama organ relawan, baik dengan pasangan Prabowo Gibran maupun dengan pihak-pihak lain. Karena program yang akan dilaksanakan ini sungguh luar biasa. Berarti Pak Prabowo dan Mas Gibran mungkin menyadari bahwa program-program strategis ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada pelibatan social movement gitu ya Bang? Betul. Terkhusus yang dinyatakan pada pertemuan tanggal 25 Maret kemarin soal penegakan anti korupsi. Yang menjadi suara penting dari kita ya, termasuk di Persaudaraan 98, bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran bisa menjadi pemerintahan bersih, pemerintahan yang amanah. Itu dijawab oleh Pak Prabowo dengan menyatakan bahwa proses penegakan anti korupsi ke depan akan dipimpin langsung oleh Pak Prabowo. Artinya ini tidak ada kompromi, zero kompromi terhadap proses-proses yang selama ini menjadi sorotan publik terhadap kebocoran-kebocoran maupun ada oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan koruptif dalam pemerintahan sebelum ini. Kira-kira begitu. Bang, nanti lebih lanjut kita dalami lagi soal peran dan pelibatan itu ya Bang ya. Tapi kan ini kan situasi terbaru, ada gugatan yang berjalan di Mahkamah Konstitusi, ada di PT UN. Bagaimana sikap Persaudaraan 98 pasca Pilpres ketika pasangan 01 dan 03 itu menjadikan MK sebagai panggung gugatan terhadap kemenangan telak Prabowo Gibran? Ya, bagi kita sih itu hak konstitusional mereka ya untuk melakukan gugatan selama itu pada porsi yang tepat. Kita kan tidak ingin memperpanjang proses-proses ini dengan sesuatu yang tidak pada proporsinya. Selama gugatan itu sesuai dengan mandat dan wewenang dari MK, ya kita sih siap melayani dan itu menjadi proses konstitusional yang harus kita pelajarin. Tapi kalau kemudian proses itu semata-mata sebagai sebuah ruang untuk kampanye politik hitam terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, bagi kita sih itu rakyat sudah akan menilai dan sudah tidak akan mendukung proses-proses yang seperti itu. Karena ruang demokrasinya sudah dibuka dan sudah dibuktikan dalam proses pemilu 2024 ini 20 Februari. Jadi bagi kita sih selama itu pada porsi yang menjadi porsi sidang pada MK, kita sih mendukung saja. Dan kita siap menghadapin dan kita sudah buktikan tim 02 relawan sudah sangat kondusif untuk mendukung proses persidangan di MK. Nah, itu kan kalau kita melihat proses persidangannya sampai sejauh ini lebih banyak memang kedua tim hukum dari paslon itu menyorot pada proses pemenangan itu ya Bang ya. Ada program bansos di situ, bantuan sosial ya Bang, terusnya ada kebijakan-kebijakan strategis yang sifatnya katanya mendukung atau membantu pemenangan salah satu ya paslon 02 gitu. Menurut Bang Eli bagaimana? Ya kita kan paham ya seharusnya sih mereka adalah para ahli hukum yang sudah paham mandat undang-undang terhadap MK itu seperti apa. Mandat undang-undang terhadap MK adalah menyelesaikan perselisihan yang bersifat kuantitatif. Perselisihan yang dianggap ada salah perhitungan atau sesuatu yang berbeda dari fakta kuantitatif yang ada sebelumnya. Ruang-ruang yang
yang tadi disebutkan itu kita anggap sebagai ruang kampanye politik gitu. Dan saya pikir para hakim MK juga akan cukup objektif melihat, memilih mana yang menjadi fakta hukum, mana yang menjadi opini politik, dan mana sekedar mereka memuaskan hasrat politiknya. Jadi ya orang namanya berhasrat ya kadang-kadang kalau kita nasihatin, kita ingatkan juga menjadi lebih tidak produktif bagi mereka. Jadi selama itu menjadi fakta politik, fakta hukum yang menjadi wewenang dan ranahnya MK, ya silahkan. Tapi kalau bukan itu ya sayang sekali energi mereka dan energi bangsa ini. Berarti teman-teman melihat emang ini menjadi panggung politik ya? Panggung politik, dan memang apakah Anda juga mencium bahwa ini ada upaya untuk mendelegitimasi mungkin pemerintahan yang akan baru terbentuk nanti? Ya, sayang oknum-oknumnya melakukan itu sangat-sangat terasa, padahal beberapa pimpinan partai politiknya sudah berkomunikasi dengan baik dengan paslon. Jadi bagi kita ya mungkin ada hasrat-hasrat yang belum terpuaskan sebelumnya, ya mereka menggunakan panggung itu ya silahkan, selama mereka tidak mencederai namanya demokrasi dan putusan rakyat yang sudah dilakukan oleh rakyat, memilih 58% memilih Prabowo Gibran. Jangan dilecehkan hak itu, jangan dilecehkan suara yang sudah ditentukan dipilih oleh rakyat. Boleh bersilat lidah, tapi ada ruangnya. Jadi Anda sendiri tidak yakin pemilu, terutama Pilpres 2024 itu akan diulang sesuai dengan target kedua pasangan? Jauh panggang dari api ya. Jauh panggang dari api karena tidak ada bukti hukum sejauh ini yang mereka bisa munculkan sebagai sebuah tindakan yang memang TSM. Yang ada kan opini, perspektif mereka. Perspektif kan bisa dari kiri, kanan, atas, bawah segala macam, dan itu bukan ranah untuk adu perspektif di dalam sidang MK. Makanya tim hukum di TKN juga ya menanggapinya sesuai dengan porsinya. Karena kalau menanggapin melebihin pada porsinya, kita ya sebenarnya lebih pada ketawa aja. Oke Bang, kita sudahi polemik di MK itu. Ini kita kembali ke situasi menjelang pemerintahan baru ya Bang. Prabowo berkali-kali menyatakan akan merangkul semua pihak yang berseberangan atau yang menjadi lawan politiknya pada pemilu 2024. Besar kemungkinan kan Prabowo Gibran mempersiapkan kursi, bisa jadi kursi menteri, kepala lembaga buat mungkin para capres-cawapres dan juga barisan pendukung 01 dan 03. Bagaimana tanggapan teman-teman di Persaudaraan 98? Ya, satu yang menurut saya pribadi punya perspektif positif terhadap Prabowo adalah dia berulang-ulang sejak pertama kita ketemu dan berulang-ulang mengungkapkan filsafat bahwa 1000 kawan itu terlalu sedikit, satu musuh itu terlalu banyak. Falsafah itu diturunkan dalam tindakan politiknya. Berulang-ulang sebenarnya termasuk juga dalam debat, penutupan debat maupun beberapa kali debat, ajakan dari Prabowo itu adalah persatuan nasional. Pertarungan, pertandingan politiknya mari kita lakukan seseru-serunya. Tapi setelah itu mari kita bersama-sama menggalang persatuan nasional untuk cita-cita bangsa. Karena Prabowo meyakinin bahwa siapapun yang bertarung 01, 03 pada pemilu kemarin punya cita-cita terhadap bangsa ini yang sama gitu. Mewujudkan cita-cita proklamasi, mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan sebagainya. Jadi bagi kita sih tidak terkejut dengan usaha-usaha politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Memang itulah karakternya dia. Jadi sudah diprediksi jauh hari sebelum kemenangan pun sudah tahu ya, bakal ada pelibatan pihak lawan untuk masuk ke dalam pemerintah. Iya, tapi yang harus diingat adalah yang diutamakan adalah komunikasi yang bersifat organisasional, bukan semata-mata individual. Jadi dengan partai-partai politik yang bukan dalam koalisi Indonesia Maju, komunikasinya berjalan dengan baik, kondusif. Sama-sama memandang bahwa program yang dikampanyekan dan disetujui oleh rakyat 58% dalam pemilu kemarin adalah program yang bisa menjadi landasan untuk Indonesia Emas 2045.
Jadi kepentingan tertingginya program itu, Bang. iya, program itu menjadi landasan untuk Pak Prabowo menggalang persatuan nasional. Anda yakin kalau lawan-lawan politiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran tuh punya kesamaan cara pandang terhadap program-program tersebut? Ya, kita sih punya keyakinan mereka punya cara pandang yang sama untuk Indonesia yang lebih baik. Cita-cita soal Indonesia Emas 2045, Indonesia yang pemerintahnya memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan berperan dalam perdamaian dunia, itu kan menjadi cita-cita bersama. Bahwa ada perdebatan pemilihan menu program mana yang bisa mencapai Indonesia 2045, rakyat sudah memilih menu program yang ada dari pasangan Prabowo Gibran. Artinya, saya yakin semua sumber daya dari 01 ataupun 03 pasti akan mensinergiskan diri untuk mewujudkan apa yang menjadi program dari Prabowo Gibran. Jadi ini bukan cuma bagi-bagi kekuasaan agar pemerintahan stabil ke depan gitu. Saya kira tidak sepicik itu permintaan, karena kalau semata-mata itu kita tinggal belah bambu ya. Tapi kan Maksudnya ini gimana tuh, Bang? belah bambu ya pilih elit satu tinggalkan elit yang lain. Nah, makanya komunikasinya adalah komunikasi yang organisasional. Yang party to party, pimpinan to pimpinan. Jadi semuanya saya pikir pada semangat mewujudkan program unggulan, program yang sudah dideklar oleh Prabowo Gibran. Tapi ini kan tadi tidak boleh ada pekerjaan politik yang sia-sia dong, Pak. Teman-teman Persaudaraan 98 punya peran yang cukup besar juga dalam pemenangan. Nggak ada kekhawatiran, wah semakin kecil nanti porsi kekuasaan itu dibagi kepada teman-teman selama ini bekerja di bawah untuk mendukung. Iya, sepintas pasti ada. Kita masuk mendukung Pak Prabowo kan bukan semata-mata bicara soal terlibat dan menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi ada kesepakatan dan kesepemahaman kita terhadap program tersebut. Dan kami di Persaudaraan 98 sangat yakin sumber daya yang ada pada kami adalah sumber daya yang mampu bersinergis dengan kekuasaan Prabowo Gibran untuk mewujudkan program tersebut. Jadi kalau kami pun dilibatkan, bukan semata-mata karena kontribusi, tetapi juga kawan-kawan sudah melakukan yang terbaik dan bisa melakukan yang terbaik untuk mewujudkan program-program tersebut. Jadi bukan sesuatu yang sekedar melibatkan orang yang tidak punya kompetensi, tetapi kami yakin anggota-anggota kami punya kompetensi untuk mewujudkan programnya Prabowo Gibran. Kami mencatat bahwa Persaudaraan 98 itu satu-satunya mungkin ya organisasi relawan yang sudah mendukung Prabowo bersanding dengan Mas Gibran Rakabuming Raka sebelum nama itu disebut ya Bang ya. Sebelum nama pasangan disebut. Itu kalau nggak salah awal Oktober, 11 Oktober kalau nggak salah, 2023. Waktu itu bagaimana? Mungkin flashback sedikit nih Bang. Waktu itu bagaimana sih pembicaraan teman-teman Persaudaraan 98 dengan Pak Prabowo? Itu berbicaranya soal apa tuh Bang? Iya. Ada satu hal yang punya kesepemahaman kita dengan Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo menyatakan bahwa pemerintahan ke depan akan optimal kalau terjadi persatuan politik Prabowo-Jokowi. Oke. Persatuan politik Prabowo-Jokowi. Karena Pak Prabowo mengakui banyak hal positif dan kekuatan positif yang ada dalam Jokowi dan pemerintahan Jokowi. Begitu juga Pak Prabowo sangat yakin dengan kekuatan positif yang ada pada lingkarannya. Sehingga kalau ini bisa melakukan kolaborasi politik, maka program apapun yang menjadi kesepakatan pasca kolaborasi tersebut akan bisa disinergiskan dan dilakukan secara bersama oleh dua kekuatan politik besar ini. Pak Prabowo berkali-kali memuji bagaimana kelihayan politik dan kesungguhan politik dari Pak Jokowi. Dari pendiskusian sebelum maupun saat dengan Pak Prabowo pada tanggal 11 Oktober tersebut, kita sudah punya list beberapa potensi anak bangsa yang menurut kita punya kemampuan untuk bisa bersinergis dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pilihan pertama sebagai presiden. Kemudian kita butuh orang yang bisa melakukan sinergis, yang paham filosofis maupun kejiwaan dalam melanjutkan dan mensempurnakan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga bagi kita saat itu menjadi alternatif setelah kita ranking adalah Gibran menjadi pilihan yang menurut kita menjadi sangat rasional karena dia paham seapapun dalam keluarga itu ada transfer pengalaman, transfer knowledge,
transfer kejiwaan dalam proses hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi itu. Itu satu hal. Yang kedua, bagi kita bicara 2045, bukan bicara soal pengalaman nanti bagaimana usia produktif dari kami angkatan 98 ini, tapi kita bicara soal anak-anak yang hari ini mungkin sudah pengalaman kita punya pengalaman berbeda dengan kita, punya situasi yang berbeda dengan kita. Ini harus nyambung. Jangan kembali terulang bahwa kita mengatasnamakan sesuatu tapi kita tidak melibatkan mereka dalam proses tersebut. Gibran menurut kita punya kapasitas, masih punya kesinambungan dengan anak muda Gen Z, Gen X yang akan bicara soal bahwa mereka lah yang generasi produktif pada 2045 yang akan mewujudkan bagaimana pondasi kuat kita ke depan di dalam 100 tahun Indonesia Merdeka 2045. Jadi kita punya keyakinan harus ada terobosan. Karena kalau kembali orang tua, apakah dia pengusaha, apa dia politisi yang mendampingi Pak Prabowo, maka perspektif anak mudanya tidak akan ketemu. Anak muda bicara anak muda, sehingga itu bisa lebih nyambung dengan realitas. Kira-kira seperti Jadi itu. persatuan politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu memang gagasan atau visinya Pak Prabowo sendiri ya? Iya. Tapi nama Gibran itu direkomendasikan oleh teman-teman Persaudaraan 98. Kita merekomendasikan, dan Pak Prabowo saat itu tidak langsung menyatakan iya, tapi menyatakan ini adalah terobosan. Kita akan bicarakan dengan partai koalisi. Waktu itu belum disebutkan Kim dan sebagainya. Partai koalisi kita akan bicarakan, kita akan kaji, lebih baik anak muda yang masih bisa dibentuk ketimbang mereka yang hari ini sudah ada dalam spektrum politik tetapi sudah keburu busuk secara politik, busuk secara kelakuan. Lebih baik ada anak muda yang memang masih bisa dibentuk. Itu statement dari Pak Prabowo. Belakangan ini kan disebut-sebut bahwa Presiden Jokowi memang akan punya andil besar dalam penyusunan kabinet Prabowo Gibran. Menurut teman-teman di Persaudaraan 98, hal wajar? Andil besar, dia akan memberikan semua potensi positifnya dia untuk mewujudkan program Pak Prabowo. Tapi ingat, Pak Jokowi 2 periode menjadi presiden dan merasakan bagaimana diintervensi secara paksa. Oke. Artinya itu akan menjadi sebuah kejiwaan bagi Pak Jokowi bahwa dia tidak akan melakukan intervensi. Tidak akan melakukan hal itu. Bahwa dia akan berkontribusi, iya. Tapi melakukan intervensi politik, apalagi sampai melakukan bargaining politik, saya pikir itu bukan Jokowi. Sampai menyebut nama menteri harus ini itu kayaknya enggak ya? Kita anggap itu bukan tipikalnya Pak Jokowi. Karena dia sudah merasakan kalau itu yang dilakukan, itu tidak baik bagi seorang pemimpin. Itu sama aja mengulang apa yang dialami Apa yang dirasakan 2 periode. Ya, sementara itu yang menjadi protes terbesar yang ketemu dengan kejiwaan dari masyarakat. Jadi saya pikir Jokowi orang yang wise, tidak akan jatuh kepada lubang yang sama, yang kemudian menjadi catatan sakit bagi kejiwaan masyarakat Indonesia. Kita tahu sih maksudnya Pak Jokowi selama 2 periode diintervensi oleh siapa, kita mengerti. Nah ini selanjutnya Bang, nyambung ini. Bagaimana Persaudaraan 98 merespon rencana Prabowo bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri setelah beberapa waktu lalu mendatangi Ketum Partai Nasdem. Kalau ini kan bertemu dengan seseorang Ketua Umum Partai yang dimana menganggap Jokowi adalah pengkhianat gitu kan. Bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati. Tapi Pak Prabowo mau menemui Ibu Mega, katanya setelah PHPU ini selesai. Teman-teman di Persaudaraan 98 memberi tanggapan? Kalau itu terjadi sih, kita sangat gembira. Kenapa tuh Bang? Sangat gembira, karena kembali lagi, satu musuh itu terlalu banyak. Artinya, komunikasi yang positif, kita tidak akan pernah menghapus jejak kecintaan Ibu Megawati terhadap Republik ini. Bahwa dia punya kecintaan yang cukup besar terhadap Republik ini. Dan Pak Prabowo juga merasakan bagaimana kecintaan Bu Megawati terhadap Republik ini. Pak Jokowi juga. Bahwa ada hal-hal yang sudah terlanjur terjadi, ya bagi Pak Prabowo dan saya yakin dengan Pak Jokowi bisa berjiwa besar
Bahwa yang kita lihat ini sesuatu yang lebih besar ketimbang sesuatu yang lebih ke personal. Sesuatu yang lebih besar. Ada catatan-catatan yang harus diperbaiki? Iya. Tetapi ada persatuan nasional yang menjadi pondasi besar untuk mewujudkan cita-cita dan lompatan besar kita sebagai sebuah bangsa yang bisa mensejahterakan rakyat dan diakui oleh dunia, itu jauh lebih besar ketimbang persoalan individual. Jadi jangan kemudian digeser bahwa Pak Prabowo sedang melakukan politik perimbangan. Nah, tidak di situ. Sejauh yang kita tahu dan sejauh yang kita berkomunikasi, tidak di situ. Bahwa platform politiknya adalah persatuan nasional. Dengan siapapun, dengan pihak-pihak yang memang punya kecintaan terhadap Republik ini, Pak Prabowo akan membuka hati, membuka diri untuk berkomunikasi. Bahwa dalam proses komunikasi itu ada yang bisa diserap, ada yang bisa difilter, itu harus kita serahkan sebagai prerogatif dari pimpinan baru, presiden baru. Iya. Kita tahu bahwa teman-teman 98 pendukung Prabowo, ya khususnya di Persaudaraan 98 itu kan dulunya adalah relawan-relawan Pak Jokowi. Di 2014, di 2019, lalu sekarang muncul rumor politik perpecahan Prabowo dan Jokowi pasca pemilu. Ada informasi yang bisa kita dapatkan nggak Bang dari teman-teman, terutama teman-teman relawan yang mengetahui betul hubungan kedua tokoh ini mengenai rumor politik ini? Apa Bang? Mungkin cukup mesra. Dibocorin. Cukup mesra, hubungan politiknya cukup mesra, tidak ada ketegangan, tidak ada stressing, bahkan mungkin proses transisional yang hari ini sedang terjadi itu langsung juga Pak Jokowi memberikan atensi yang cukup besar untuk memberikan soft landing bagi pemerintah, bukan soft landing, memberikan satu karpet merah yang sudah terkondisi dengan baik bagi pemerintahan yang terpilih, yaitu Prabowo Gibran. Jadi kita pikir sih tidak ada sebuah ketegangan, karena tidak ada yang perlu ditegangkan, semuanya bisa berkomunikasi, bahkan dari statement-statement yang dilakukan oleh Pak Prabowo maupun Gibran maupun pimpinan dalam partai politik koalisi bahwa persatuan itu lebih baik ketimbang kita membangun sebuah dikotomi berkuasa maupun yang melakukan kontra terhadap kekuasaan. Persatuan itu jauh lebih baik. Jadi sejauh ini sih kita nggak melihat ada ketegangan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, komitmen teman-teman aktivis 98 kan tetap pada penegakan demokrasi ya Bang sampai saat ini. Ini kalau bicara soal langkah-langkah Pak Prabowo saat ini dan ke depan kemungkinan kan akan merangkul sebanyak mungkin, termasuk lawan politiknya. Apakah teman-teman juga melihat, wah ada sedikit resiko di sini terhadap demokrasi kita kalau semua akan bergabung ke dalam pemerintahan? Melakukan merangkul kemudian memberikan rules itu kan tidak kemudian bisa diartikan semua orang bisa bermain dalam game ini. Ada rules yang sudah dibangun. Ada rules soal anti terhadap tindakan yang koruptif. Ada statement yang kita terus jaga dan pegang dan kita anggap itu sebuah tantangan bagi kita bahwa tidak boleh ada lagi yang namanya pelanggaran HAM yang akan terjadi ke depan. Tidak ada lagi ada orang yang tertinggal di Republik ini. Itu bahasa langsung dari Pak Prabowo. Tidak boleh ada orang yang dianggap minoritas di Republik ini. Negara harus adil untuk kepada semua orang. Artinya siapapun yang join dalam kekuasaan ini masuk dalam rules yang sudah dibuat. Oke. Ya. Jadi rules inilah yang bagi saya sih inilah tindakan seorang pemimpin. Dan sekaligus filternya juga nanti Bang. Siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak. Iya. Itu fakta yang terjadi. Persatuan itu kan tidak kemudian membuat semuanya boleh bermain apapun. Tapi persatuan itu dalam sebuah rules yang sudah ditentuk. Yang bentuk siapa? Ya pemimpin. Pemimpin siapa? Ya dia yang sudah memenangkan hati rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat terhadap apa yang dia lakukan. Jadi bagi kita sih kita tidak takut, kita tidak khawatir bahwa menggalang dan menyatukan kekuatan-kekuatan politik itu akan kemudian mereduksi komitmen program kerakyatan yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini sebagai wujud dari
melanjutkan programnya Pak Jokowi, kita nggak terlalu khawatir. Karena ada ketegasan terhadap itu. Ada janji yang cukup tegas dan kita anggap juga Pak Prabowo dan Gibran punya kesamaan komitmen untuk mewujudkan itu semua. Bang, ke isu yang agak berbeda. Dalam program kampanye sampai pidato kemenangan di Istora Senayan, Prabowo Gibran konsisten memberikan perhatian lebih kepada peran kelompok muda. Anda yakin kaum muda bakal mendapat pelibatan lebih jauh dalam pembangunan 5 tahun ke depan? Ya saya pikir sih, karena tadi premis kita adalah kita bicara memberikan fondasi kepada 2045, artinya semua logika-logikanya adalah dalam alam anak muda. Saya pikir peran itu dengan segala caranya pasti akan melibatkan begitu banyak anak muda untuk mewujudkannya gitu. Kita tahu cara-cara Pak Jokowi, cara-caranya Gibran di Solo juga kemudian itu kan bukan cara-cara yang kita anggap normatif. Banyak terobosan-terobosan yang diberikan oleh Pak Jokowi dan Gibran untuk kemudian itu memberikan ruang. Dan apa yang dijanjikan oleh jadi kita tidak hanya melihat sekedar pelibatan anak muda itu kepada anak muda yang ditarik dalam kabinet, dalam struktur kekuasaan dan sebagainya. Tetapi bagaimana program yang dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran itu punya perspektif memberikan penguatan kepada anak muda. Penguatan terhadap anak muda yang dengan situasi kemudaannya saat ini maupun yang saat ini masih anak maupun mereka yang belum lahir. Dengan program misalnya komitmen soal sekolah unggulan akan dibentuk di tiap kabupaten kota secara berjenjang. Saya pikir itu kan memberikan partisipasi dan penguatan bahwa anak muda ke depan punya kapasitas. Jadi jangan dianggap sekedar simbolik ada anak muda yang sebenarnya jiwanya sudah tua, kemudian dilibatkan dalam struktur kekuasaan, enggak di situ, bukan pada simbolik itu. Lebih substansi kalau kita sih ingin mengawalnya adalah anak muda dalam pengertian programnya harus pro anak muda. Memberikan syarat-syarat anak muda ini punya kapasitas dalam bertarung, dalam berpartisipasi dalam Indonesia merdeka ini. Gitu. Bahwa keterbukaan global ini kan sudah tidak bisa dihindarin saat ini. Kalau anak muda kita yang menjadi pengisi terhadap Indonesia emas ke depan tidak punya kapasitas, sama saja kita sedang menjual republik ini gitu loh. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi mulai dari makan siang gratis, kemudian pembuatan sekolah-sekolah unggulan. Sekolah unggulan artinya dia punya akreditasi yang memang bisa bertarung dalam kapasitas internasional gitu. Itu akan menjangkau sampai tingkat kabupaten kota. Ya saya pikir itu menjadi terobosan ya. Oh, sudah ada hari ini beberapa sekolah unggulan, tapi bagaimana negara kemudian pemerintahan Pak Prabowo punya concern yang lebih merata gitu, sehingga akses tidak lagi orang sekolah unggulan ya harus ke Bandung, harus ke Jawa dan sebagainya. Tapi juga misalnya wilayah Merauke, wilayah ini sudah ada sekolah unggulan dan ada tiap tahun mungkin ada 40, 50, 60 anak yang punya kapasitas unggulan. Kalau kita akumulasikan dengan kali jumlah kabupaten kota, kita punya sumber daya manusia yang memang bisa mengisi kemerdekaan republik ini gitu. Dan mencapai visi Indonesia Emas itu ya, Pak? Termasuk juga penyiapan kapasitas SDM dengan makan siang, tanggung jawab makan siang oleh negara gitu. Itu kan penyiapan SDM. Saya pikir ini lebih bisa kita anggap sebagai kualitatif dari pro anak muda. Pertanyaan terakhir, bagaimana desain kabinet yang diharapkan kawan-kawan Persaudaraan 98 setelah pelantikan Prabowo Gibran nanti? Sudah pasti kita tidak bisa menghindari bahwa kontribusi partai-partai politik itu harus termanifestasi dalam kabinet. Itu pasti. Tinggal saya yakin Pak Prabowo tidak semata-mata sekedar menerima rekomendasi dari partai politik, tapi ada satu filter yang menurut saya yang sudah disiapkan oleh Pak Prabowo Gibran untuk memfilter rekomendasi-rekomendasi itu sehingga ini menjadi tim yang champion. Kenapa? Karena dari diskusi kita sudah nyatakan baik di internal maupun dengan tim yang lebih luas, dengan relawan yang lain maupun di TKN, bahwa beban program yang dipikul oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini
bukan program yang enteng. Dia mengambil resiko yang benchmarknya dinaikkan gitu. Jadi saya pikir Pak Prabowo itu adalah orang yang logik. Benchmarknya dinaikin, artinya kualitas kabinetnya harus dinaikin, harus lebih bagus. Sehingga komitmen terhadap pemilihan orang-orang yang punya komitmen soal kebangsaan, anti korupsi, penegakan HAM, pro rakyat dan sebagainya, dan tidak menjadi agen kepentingan kelompok-kelompok global internasional itu menjadi filter yang akan dibuat oleh Pak Prabowo Gibran dalam menyusun timnya. Abang kan di TKN juga ya Bang. Udah ada pembicaraan bocoran-bocoran gitu Bang. Bentuk kabinetnya zakon kabinet kah atau kabinet yang memang 80% atau lebih separuhnya diisi oleh orang parpol gitu. Ya kalau omon-omon di sekedar omon-omon sih sudah ada, tapi kan kembali lagi kita tunduk kepada bahwa pemilihan penyusunan kabinet itu adalah menjadi prerogatif dari Pak Prabowo. Banyak usul-usulan, banyak orang-orang bagus yang sudah masuk dalam bursa kabinet, dan saya pikir Pak Prabowo punya spirit bahwa orang terbaik pada posisi yang terbaik gitu. Jadi kita sih nggak terlalu khawatir dari proses pemilihan kabinet ini. Kita lebih concern bagaimana pasca kabinetnya terbentuk, program-program unggulan Pak Prabowo bisa terdeliver dengan baik. Karena itu yang akan membuktikan bahwa kita tidak sekedar omon-omon dalam kampanye kemarin. Kita memang punya kesungguhan untuk mewujudkan, kira-kira begitu. Oke, Bang Eli, terima kasih banyak waktu. Terima kasih tim. Kawan Akurat, sekian dulu episode kali ini, semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.